Halo para jomblo di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Apakah Anda sudah nyabun untuk hari ini? Kembali lagi bersama saya Kodok Su. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Rurouni Kenshin 2012. Film ini diangkat dari kisah anime yang berjudul Samurai X. Film ini menceritakan tentang seorang pembantai yang ingin memendam masa lalunya sebagai seorang pembunuh, dan dia juga berjanji untuk tidak membunuh orang lagi. Film ini dibintangi oleh kakak ipar saya yaitu Takeru Sato dan mantan saya yakni Emi Takei. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, silahkan simak intronya. Di awal-awal scene kita diperlihatkan sebuah peperangan antara pasukan Tokugawa melawan para pemberontak. Perang ini disebabkan karena adanya sebuah perselisihan politik. Kemudian scene berpindah ke seorang pemimpin pasukan Shinsenkumi yang memihak Tokugawa. Dia bernama Hajime Saito. Di sini dia terlihat sedang mencari seseorang yang dia sebut sebagai Hitokiri Batosai. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda dengan luka berbentuk X di wajahnya. Dengan sangat cepat dia membantai semua musuh-musuhnya. Pria ini adalah sang Hitokiri Batosai. Tak lama kemudian terdengar teriakan kemenangan. Dari arah jauh terlihat rombongan pasukan dengan membawa bendera panci Kaisar Jepang yang menandakan bahwa berakhirnya era Shogun Tokugawa dan dimulailah era baru. Batosai yang menyadari bahwa perang sudah selesai dan era baru sudah dimulai, terlihat lelah dan pergi meninggalkan TKP. Namun langkahnya sempat dihentikan oleh Saito yang memanggilnya. Saito memanggilnya dengan tujuan untuk menantangnya berduel. Karena jalan hidup seorang samurai adalah mereka hidup dan mati dengan pedang. Namun sang Batosai tidak mau berduel dengan Saito karena dia sudah lelah dan ingin pensiun. Kemudian dia menancapkan pedangnya ke tanah dan pergi meninggalkan Saito. Kemudian scene berpindah ke malam hari, di mana masih ada yang selamat di antara tumpukan mayat. Kemudian dia memegang pedang yang ditancapkan oleh sang Batosai. Seketika dia merasakan kepedihan saat memegang pedang tersebut. Pedang tersebut adalah pedang yang telah merenggut ratusan nyawa. Sedikit info bahwa sang Batosai ini bernama Kenshin Himura dan menjadi tokoh utama di film ini. Dan film pun dimulai. Singkat cerita, setelah 10 tahun pasca peperangan berakhir, terlihat seorang admiral Jepang yang bernama Aritomo Yamagata sedang berpidato di depan pasukannya. Semenjak restorasi Meiji, Jepang kemudian membentuk perdagangan bebas dengan pihak luar negeri. Dia bertekad membuat pemerintah baru Jepang lebih maju dan berkembang. Kemudian scene berpindah ke seorang saudagar kaya yang bernama Kanryu. Dia memanggil wanita yang bernama Megumi. Kanryu memuji mereka karena telah berhasil membuat jenis opium baru, kemudian menyuruh mereka untuk pergi. Namun ketika Megumi mau keluar dari ruangan Kanryu, pintunya langsung ditutup oleh anak buah Kanryu. Ternyata di luar ruangan teman-teman Megumi yang lain sudah dibantai oleh anak buah Kanryu. Kanryu mengatakan bahwa hanya membutuhkan satu orang saja untuk membuat opium itu, dan Kanryu pun memilih Megumi. Terlihat teman Megumi sangat ketakutan dan dia memilih untuk kabur melompat lewat jendela. Kemudian terlihat Saito yang kini telah menjadi anggota kepolisian Edo. Dia sedang menyelidiki kasus kematian seorang pria yang semalam kita tahu kabur lewat jendela. Terdapat kertas di samping mayat pria tersebut yang menandakan semua ini ulah sang Batosai. Namun Saito menyadari bahwa ini bukanlah ulah si Batosai. Secara
dia tahu seluk-beluk si Batosai ini. Singkat cerita, Kenshin yang tengah membawa bakso bakar, tiba-tiba perhatiannya dialihkan oleh pengumuman tentang teror si Batosai. Dia sendiri merasa kebingungan. Kemudian dari sampingnya langsung muncul seorang wanita yang langsung menodongkan pedang kayu ke arahnya. Wanita ini bernama Kaoru Kamiya. Dia ini sedang mencari sang Batosai. Kenshin sendiri mengaku sebagai samurai yang sedang mengembara. Kaoru penasaran dengan pedang yang dibawa oleh Kenshin, dan Kenshin pun menunjukkan pedangnya tersebut, di mana pedang ini memiliki sisi tajam yang terbalik. Kemudian Kaoru menyadari bahwa sangat sulit membunuh seorang dengan menggunakan pedang seperti itu. Untuk kemudian Kaoru memberikan kain untuk membersihkan kotoran di baju Kenshin akibat ulahnya tadi, dan kemudian meninggalkannya. Singkat cerita, terlihat Kanryu tiba-tiba didatangi oleh Saito. Dia mencurigai bahwa Kanryu lah dalang dari pembunuhan baru-baru ini. Namun Saito tidak memiliki bukti, jadi Saito tidak bisa menangkap Kanryu. Dan Saito pun meninggalkannya. Kemudian Kanryu pun masuk ke dalam ruangannya. Tiba-tiba dia dikabari bahwa Megumi menghilang. Kanryu pun panik karena takut jika bisnisnya terbongkar. Dia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya, yaitu Jin-e, untuk mencari Megumi. Jika kalian lihat, Jin-e ini adalah orang yang ditawal Shin tadi, tengah memegang pedang si Batosai. Kemudian dia mengambil pedang tersebut dan membuat onar dengan menggunakan nama Batosai. Shin berpindah ke arah Megumi yang ternyata dia sudah berada di kantor polisi untuk mencari perlindungan. Namun, tiba-tiba Jin-e datang dan langsung membantai semua polisi yang ada di sana. Megumi pun panik dan langsung melarikan diri. Di tempat lain, Kaoru yang sedang menuju ke arah pulang, dia melihat anggota polisi yang tewas dengan luka pedang. Kemudian muncul seorang Jin-e. Kaoru langsung mengenali ciri-ciri Jin-e dari lembar pengumuman tadi. Dia pun menantang Jin-e dengan pedang kayunya. Dan jelas saja, dia dengan mudahnya dikalahkan oleh Jin-e. Ketika Jin-e hendak menebas Kaoru dengan pedangnya, tiba-tiba Kenshin muncul dan langsung menyelamatkan Kaoru. Jin-e pun langsung menyadari bahwa dia adalah sang Batosai yang asli. Kenshin pun mengajak Kaoru untuk lari, yang kemudian Kaoru mengarahkannya ke arah dojo miliknya. Dojo ini bernama Kamiya Kanshin Ryu. Di situ Kaoru menjelaskan bahwa dulunya dojo ini ramai. Namun sejak seorang yang mengaku sebagai Batosai melakukan teror pembunuhan, tempat ini pun menjadi sepi. Keesokan harinya ketika Kaoru sedang bersih-bersih bersama murid satu-satunya yaitu Yahiko, tiba-tiba datang segerombolan preman. Mereka bermaksud membeli dojo itu, namun mereka bertindak tidak sopan dan merusak seluruh fasilitas yang ada. Secara kebetulan, Kenshin tiba-tiba datang dan langsung menghajar preman itu tanpa harus membunuhnya. Batosaiのフル剣は飛天御剣流、居合を得意とする古流剣術。Sejak saat itu Kaoru baru menyadari bahwa Kenshin yang telah menolongnya adalah sang Batosai yang asli. Kemudian datang rombongan polisi untuk memeriksa keadaan di situ. Kenshin mengaku bahwa dirinya lah yang menyebabkan kekacauan tersebut dan itu membuatnya ditangkap. Kaoru sempat menghentikannya dengan tujuan ingin tahu nama asli sang Batosai ini.
Kemudian Kenshin memberitahunya bahwa namanya adalah Himura 日 Kenshin. 村謙信でござる。 Kenshin pun dibawa ke dalam penjara. Tak lama kemudian Saito pun datang dan dia mengajak Kenshin keluar dari sana. Untuk kemudian dia dipertemukan dengan Yamagata. Yamagata sendiri telah mencari Kenshin selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian memberitahukan permasalahan yang tengah dihadapi negara, di mana banyak beredar opium di kalangan masyarakat. Saito mengatakan bahwa perdagangan opium ini sangat mengancam kedaulatan negara. Yamagata pun meminta bantuan Kenshin dengan imbalan jabatan di kemiliteran Jepang. Jelas Kenshin akan menolaknya karena dia tidak ingin membunuh lagi. Di tempat lain, Megumi yang melarikan diri dari pengejaran Jin-e, tiba-tiba dia bertemu dengan Yahiko. Kemudian Shin berpindah lagi ke kepolisian. Terlihat Kaoru menjemput Kenshin yang telah dibebaskan. Awalnya Kenshin menolak untuk ikut dengan Kaoru karena masa lalunya yang sangat kelam. Namun Kaoru memahami niat Kenshin untuk menghapus masa lalunya dan tidak mempermasalahkannya. Setelah sampai di dojo, Kaoru kemudian memperkenalkan murid satu-satunya yaitu Yahiko. Mulai saat ini Kenshin akan tinggal bersama mereka di dojo ini. Tiba-tiba muncul Megumi dari kamar mandi. Ternyata Yahiko mengajak Megumi ke dojo milik Kaoru. Kemudian Kaoru memberikan baju ganti sepeninggalan ayah Kaoru. Kenshin merasakan hal yang berbeda di dojo itu. Dia merasa bahwa dia diterima seperti di rumahnya sendiri. Singkat cerita, Kaoru mengajak Kenshin, Yahiko, dan Megumi untuk makan malam di restoran sebagai rasa terima kasih kepada Kenshin karena telah menolongnya dari para preman waktu itu. Tiba-tiba datang Kanryu untuk mencari Kenshin. Megumi yang menyadari kedatangan Kanryu langsung bersembunyi. Di sini Kanryu yang tidak menyadari bahwa Kenshin adalah Batosai si pembantai, dengan gelagaknya meminta Kenshin untuk menjadi pengawalnya dengan upah uang yang sangat banyak. Jelas sekali Kenshin pasti menolaknya. お断りするでござるよ。 Kemudian datang seorang pria dengan membawa pedang besar. Dia adalah Sanosuke Sagara. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan si Batosai dan dia menginginkan uang tersebut. Sanosuke kemudian menantang Kenshin dan terjadilah pergelutan di antara mereka berdua. Namun di sini Kenshin tidak mencabut pedangnya sama sekali dan justru hanya menghindar saja, sehingga membuat Sanosuke kelelahan karena pedangnya yang cukup besar. Untuk kemudian Sanosuke sendirilah yang menyudahi pergelutannya itu. Di sini terlihat Kanryu sangat marah karena dia tidak bisa mendapatkan Kenshin sebagai anak buahnya. Di tempat lain, Jin-e kembali berulah dengan membunuh para polisi dan preman yang telah merusak dojo Kaoru. Di siang harinya, Kaoru dan Kenshin melihat ke tempat pembunuhan itu. Kemudian Kenshin dihampiri oleh Saito. Dia mengatakan bahwa seharusnya Kenshin membunuh para preman itu waktu itu, sehingga tidak akan ada korban para petugas kepolisian. Kemudian Kenshin melihat seorang wanita yang tengah menangisi mayat seorang polisi. Hal ini membuat Kenshin teringat tentang masa lalunya. Di sini kita akan diperlihatkan flashback ketika Kenshin masih menjadi seorang pembantai, dan di mana dia mendapatkan tanda X di wajahnya tersebut. Saat itu Kenshin sedang ditugaskan untuk membunuh beberapa samurai sekaligus. Kenshin terlihat mudah membunuh mereka semua. Namun ada satu samurai yang masih bangkit dan ingin mempertahankan hidupnya, karena dia masih ingin melindungi orang yang dicintainya. Kenshin pun menebasnya sekali lagi. Namun pria itu masih bisa berdiri dan melawan hingga menyebabkan luka goresan di pipi Kenshin. Kemudian Kenshin langsung menusuk dan mengakhiri hidup pria tersebut. Besoknya Kenshin datang lagi ke tempat itu. Kenshin melihat seorang wanita yang sedang menangisi jasad kekasihnya, yang dimana kekasih wanita ini adalah pria yang kemarin dibunuh oleh Kenshin. Hal itulah yang membuat Kenshin tidak ingin membunuh lagi ketika era baru sudah dimulai nantinya. Singkat cerita, Kanryu sedang membuka sebuah paket yang berisi senjata berat otomatis. Kanryu berencana menjual opiumnya di seluruh daratan Jepang dengan cara menyogok para koruptor, untuk kemudian menukarnya dengan persenjataan.
Keesokan harinya ketika Megumi sedang mengambil air, tiba-tiba dia ditemui oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Gein. Dia mengatakan bahwa akan terjadi hal mengerikan jika Megumi tidak kembali kepada Kanryu untuk membuat opium. Sesaat kemudian ketika Kaoru dan Kenshin sedang memasak, terjadi keributan di luar. Banyak orang yang berbondong-bondong membawa kerabat mereka yang terlihat sakit. Kemudian Megumi memeriksa air di tempat itu. Ternyata airnya ada yang tidak beres. Tak lama kemudian datang lagi orang-orang untuk meminta pertolongan, termasuk Sanosuke yang membawa kerabatnya. Megumi yang memiliki sedikit pengalaman kedokteran mengatakan bahwa mereka keracunan Redentisida. Untuk kemudian Megumi menyuruh Kenshin dan Sanosuke untuk mencari bahan-bahan obat sesuai instruksinya. Dia juga meminta Kaoru memanggil tabib dari negara sebelah untuk membantunya. Mereka pun berjuang untuk menolong orang-orang yang keracunan. Ketika mereka sedang istirahat, Kenshin menemui Megumi yang sedang duduk di pinggir sungai. Kenshin bertanya tentang asal-usul Megumi. Ternyata keluarga Megumi adalah keluarga dokter terhormat sepanjang generasi. Namun hampir seluruh anggota keluarga Megumi terbunuh akibat peperangan. Megumi mengatakan bahwa dirinya hidup sebatang kara dan terpaksa bekerja dengan Kanryu sebagai pembuat opium untuk tetap bertahan hidup. Malam harinya, Kenshin memikirkan ulah Kanryu yang sudah kelewatan batas. Sanosuke yang mengetahui niatan Kenshin, kemudian dia ingin membantunya untuk menyerang kediaman Kanryu. Ternyata Megumi pergi untuk kembali menemui Kanryu. Kenshin dan Sanosuke kemudian bergegas untuk mencari Megumi. Terlihat Megumi sudah sampai di kediaman Kanryu. Namun, di sini Megumi tidak kembali untuk membuat opium lagi, melainkan dia berniat ingin membunuh Kanryu. Namun dengan mudah aksi Megumi dihentikan oleh anak buah Kanryu. Singkat cerita, Kenshin dan Sanosuke telah sampai di sana dan mereka menerobos masuk. Kenshin dan Sanosuke harus berhadapan dengan ratusan anak buah Kanryu. Terlihat Kanryu di atas menyebarkan uang untuk para anak buahnya. Dan barang siapa yang mampu membunuh Kenshin akan diberi imbalan yang sangat besar. Namun bukan Batosai namanya jika dia mudah dikalahkan oleh anak buah Kanryu. Kenshin dengan mudah menghadapi mereka semua. Ketika mereka berdua sudah masuk, di lantai dasar mereka dihadang oleh anak buah Kanryu yang bernama Inuit Banjin. Sanosuke menyuruh Kenshin untuk pergi mengejar Kanryu dan Sanosuke sendiri akan menghadapi anak buah Kanryu yang satu ini. Di sini terlihat momen lucu, di mana ketika Sanosuke sedang menghadapi musuhnya, tiba-tiba dia minta untuk break sebentar dan dia mengambil sepotong roti lalu memakannya. Dia juga tidak lupa berbagi dengan musuhnya tersebut. Lalu kemudian mereka melanjutkan baku hantam mereka yang kemudian dimenangkan oleh Sanosuke. Sementara di lantai atas, Kenshin kembali dihadang oleh Gein. Namun dengan mudahnya Kenshin mengalahkan Gein. Kemudian Kenshin dan Sanosuke mencari Kanryu. Ketika mereka berdua hendak memasuki ruangan, ternyata Kanryu yang sudah berada di dalam langsung menembakkan mesin miliknya. Kemudian datang Saito untuk membantu Kenshin. Lalu dia memberitahu kelemahan senjata milik Kanryu. Setelah itu, Kenshin dan Sanosuke mengalihkan perhatian Kanryu. Ketika Kanryu teralihkan, Saito langsung datang dan langsung melumpuhkan Kanryu, lalu menangkapnya. Nah, mamam tuh belmu, macem-macem. Kemudian Kenshin dan Sanosuke berhasil menemukan Megumi dan langsung menyelamatkannya. Namun bahaya berpindah ke Kaoru. Megumi mengatakan bahwa Kaoru diculik oleh Jin-e. Jin-e memancing Kenshin untuk bertarung dengannya.
Sesaat kemudian Kenshin datang. Dia terlihat sangat marah. Kenshin sempat kewalahan menghadapi Jin-e. Jin-e lalu menggunakan kemampuannya untuk melemahkan paru-paru Kaoru, dan hanya ada waktu 2 menit untuk menyelamatkan Kaoru. Dan juga hanya ada 2 pilihan, yaitu membiarkan Kaoru mati atau membunuh pengguna jutsu itu. Tentu itu membuat Kenshin menjadi tambah marah. Lalu mereka bertarung lagi. Kenshin pun mengalahkan Jin-e dengan cara mematahkan persendiannya. Dengan itu dia tidak akan bisa menggerakkan tangan kanannya lagi. Di sini Kenshin terlihat membalikkan pedangnya dan bersiap untuk membunuh Jin-e demi menyelamatkan Kaoru. Namun seketika dia dihentikan oleh teriakan Kaoru. Kaoru akhirnya terlepas dari jurus itu dan Kenshin tidak jadi membunuh Jin-e. Kaoru donoを守るため、俺は今一度人斬りに戻る。Namun Jin-e yang keras kepala, dia masih saja mengayunkan pedangnya menggunakan tangan kiri, dan dia pun tewas terkena pedangnya sendiri. Kenshin pun menggendong Kaoru pergi dari sana dan membawanya pulang ke dojo. Di tempat lain, Kanryu berhasil ditangkap dengan barang bukti opium miliknya. Sementara di dojo terlihat Kaoru tersadar dari pingsannya. Dia mencari Kenshin kemana-mana, takut Kenshin mengembara lagi. Ketika Kaoru keluar, dia melihat Kenshin sedang membawa sayuran. Dan kini di sana Kaoru tidak sendirian lagi, karena keluarga barunya yaitu Yahiko, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin. Dan film pun selesai. Tamat. Saya Kodok dan mantan saya Emi Takei pamit undur diri. Salam Jawa Utara.